Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila, NIM 180321100085 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review saya pada suatu jurnal yang berjudul Technical Efficiency of Red Pepper Production: The Case of Daloka District, Southern Ethiopia, atau efisiensi teknis pada produksi cabai merah studi kasus pada distrik Daloka, Ethiopia Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Untuk berikutnya adalah deskripsi dari jurnal yang telah saya review. Nama jurnal ini yaitu Industrial Engineering Letters, kemudian volumenya 1 nomor 10 halaman 1 sampai dengan 9 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan nama penulis Degine Lagiso, Andreas Geta, Warkalim Hautasu, dan Hana Mamo. Kemudian tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efisiensi teknis pada produksi cabai yang ada di distrik Daloka, Ethiopia Selatan. Alasannya karena produktivitas cabai di daerah penelitian ini kurang optimal, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi teknis produksi cabai di daerah tersebut, dan sekaligus dapat meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut secara efisien. Dan subjek penelitian yang digunakan terdapat 170 petani cabai di distrik Daloka, Ethiopia Selatan. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua data yang digunakan, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer dikumpulkan langsung dari petani cabai yang ada di daerah penelitian dan juga dari para ahli. Kemudian untuk instrumen utama yang digunakan untuk memperoleh data primer ini yaitu melalui kuesioner semi terstruktur, dan kemudian untuk pengambilan sampel melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu melalui tahap purposive sampling berdasarkan tingkat produksi petani pada produksi petani cabai merah, dan untuk tahap yang kedua yaitu teknik simple random sampling. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa analisis presentase, frekuensi, mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi, serta menggunakan analisis model ekonometrika, yaitu ada model stochastic frontier Job Douglas, di mana bentuk fungsional Job Douglas digunakan untuk melihat hubungan antara input dengan output, sedangkan untuk model fungsi produksi stochastic frontier digunakan untuk mengestimasi efisiensi teknis pada produksi cabai. Berikut merupakan model fungsi produksinya, di mana terdapat 5 variabel yang diteliti, yaitu ada wilayah operasional cabai merah, kemudian total tenaga sapi yang digunakan untuk membajak dari persiapan lahan hingga penanaman dan juga pemindahan, kemudian benih yang digunakan dalam satuan kilogram, kemudian total tenaga kerja manusia dalam harian kerja, dan jumlah total pupuk yang digunakan dalam satuan kilogram. Kemudian untuk mengukur efisiensi teknis dari masing-masing petani digunakan rumus berikut. TE sama dengan keluaran atau output aktual dari hasil pengamatan pada produksi petani cabai merah dibagi dengan frontier atau output potensial dari produksi petani cabai merah. Dan untuk model inefisiensi ditentukan sebagai berikut. Untuk parameter yang diestimasi terdapat umur petani dalam tahun, kemudian tingkat pendidikan petani, ukuran keluarga di unit angkatan kerja, pengalaman bertani cabai merah dalam setahun, kemudian perpanjangan kontrak dalam frekuensi kunjungan, kemudian ukuran kepemilikan lahan dalam hektar, kemudian ternak di unit peternakan tropis, dan
jarak ke pasar terdekat di jam bangun. Kemudian pada penelitian ini terdapat dua hipotesis yang digunakan. Yang pertama, menerima H0 atau variabel-variabel yang termasuk dalam model efek inefisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat inefisiensi teknis. Kemudian yang kedua, menerima H1 yang berarti variabel-variabel yang termasuk dalam model efek inefisiensi berpengaruh terhadap tingkat inefisiensi teknis. Selanjutnya kita ke hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh bahwa untuk variabel kontinu yang digunakan dalam analisis menunjukkan hasil bahwa sebagian besar petani cabai yang ada di daerah penelitian berada dalam usia aktif dan energik, yaitu antara usia 22 tahun sampai 46 tahun, di mana pada usia tersebut mereka dianggap memiliki kekuatan yang aktif secara ekonomi untuk mencapai pekerjaan secara efektif dan efisien. Kemudian rata jumlah anggota keluarganya antara 1 sampai 6 orang. Kemudian mengenai tingkat pendidikannya berkisar antara 0 sampai 12, yang berarti bahwa sebagian besar petani sampel belum berpartisipasi penuh dalam pendidikan formal yang dapat membantu mereka untuk mengadopsi teknologi dan praktik produksi baru. Sedangkan sebagian lainnya telah mengenyam pendidikan formal dari kelas 1 sampai 12 di wilayah mereka. Kemudian rata-rata jangka waktu petani mendapatkan penyuluhan dari agen pembangunan berkisar antara 0 sampai 15, yang menunjukkan bahwa petani yang mendapat penyuluhan kurang seragam di antara petani. Kemudian waktu maksimum untuk tiba di pasar untuk petani bisa tiba di pasar yaitu berkisar antara 3 menit sampai 20 menit relatif terhadap waktu minimum 28 menit. Yang berarti sebagian besar petani menghadapi kendala dalam penjualan hasil produksinya karena tempat tinggal mereka yang jauh dari pasar. Kemudian hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel diskrit yang digunakan dalam analisis menunjukkan bahwa produksi cabai merah di daerah penelitian didominasi oleh laki-laki, di mana jumlahnya 92,4% petani adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 7,6% adalah perempuan. Kemudian kredit yang diberikan dalam bentuk input menunjukkan sekitar 95,3% petani sampel mendapatkan pupuk selama musim produksi, sedangkan 4,7% membeli pupuk secara tunai. Kemudian pendapatan di luar pertanian sangat penting untuk memberikan kontribusi produksi tanaman pertanian. Namun hanya sebesar 7,1% petani sampel yang telah memperoleh pekerjaan non pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 92,9% petani tidak memiliki akses pekerjaan non pertanian di wilayah penelitian tersebut, yang berarti petani di daerah penelitian kurang memiliki akses terhadap pekerjaan atau pendapatan di luar non pertanian. Selanjutnya, dari hasil analisis ekonometrika diperoleh nilai yang dihitung dari rasio kemungkinan ditemukan menjadi 48, yang lebih tinggi dari 21,026 nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% dengan 12 derajat dengan derajat kebebasan sebesar 12 dan kode PALM sebesar 1986. Dengan demikian menunjukkan bahwa penjelas variabel yang terkait dengan model efek inefisiensi secara bersamaan berbeda dari 0, dan karenanya fungsi produksi stokastik Cobb-Douglas lebih disarankan atau disukai. Kemudian dari tabel estimasi kemungkinan maksimum dari model Frontier dapat diketahui bahwa variabel tenaga sapi, benih, tenaga manusia, dan jumlah pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap output. Artinya, peningkatan jumlah input tersebut akan mempengaruhi penambahan output atau produksi dari cabai merah. Sedangkan untuk variabel area atau wilayah yang dialokasikan untuk penanaman cabai merah di daerah penelitian
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap output atau produksi cabai merah. Selanjutnya berikut merupakan tabel hasil estimasi efisiensi teknis petani cabai merah, di mana menunjukkan hasil bahwa perkiraan efisiensi teknis rata-rata petani produsen cabai merah di daerah penelitian menunjukkan berkisar antara 35% sampai 96,5% dengan rata-rata sebesar 80%, yang menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan efisiensi teknis tingkat petani melalui penggunaan variabel input dan teknologi yang tersedia saat ini, yang artinya petani dapat meningkatkan produksi cabai merah rata-rata sekitar 20% dengan menggunakan teknologi dan input yang tersedia. Dan yang terakhir ini ada tabel hasil estimasi penentu inefisiensi teknis, di mana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 12 variabel inefisiensi yang diteliti, terdapat sebanyak 9 variabel, yaitu pendidikan, jumlah keluarga, pengalaman bertani, kontak penyuluhan, akses terhadap kredit, luas kepemilikan lahan, jenis kelamin, jarak ke pasar terdekat, dan akses pekerjaan di luar atau non-pertanian memiliki hubungan negatif terhadap inefisiensi teknis, sedangkan variabel sisanya sebanyak 3 variabel, yaitu umur, unit ternak tropis, dan fragmentasi memiliki hubungan yang positif terhadap inefisiensi teknis. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif dapat mengurangi inefisiensi teknis, sedangkan variabel yang berpengaruh positif dapat meningkatkan inefisiensi teknis. Namun, pada penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, pada penelitian ini hanya berfokus pada efisiensi teknis tingkat petani produksi cabai merah, karena adanya keterbatasan waktu, anggaran, dan juga fasilitas. Tidak ada perbandingan dengan efisiensi teknis sayuran lain yang diproduksi pada daerah penelitian ini, seperti cabai kecil dan lainnya, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan terdapat perbandingan dengan efisiensi teknis sayuran lainnya juga yang diproduksi pada daerah penelitian ini. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu hasil olah data frontier tidak dicantumkan dan tidak dipaparkan dengan jelas dan lengkap pada penelitian ini. Sekian pemaparan hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.